Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki sejarah dari sistem perekonomian. Nah, yang pertama kita bicarakan adalah sejarah pasar tradisional. Jadi pasar itu sebenarnya merupakan suatu tempat ya, di mana di situ terjadi gitu ya, aktivitas jual beli di kalangan para penduduk atau masyarakat pada suatu tempat. Nah, jadi pasar tradisional pada zaman Jawa kuno itu sudah ada ya. Karena tentu saja ini berkaitan dengan masalah kebutuhan sehari-hari, karena tidak semua orang bisa mencukupi kebutuhannya sendiri ya. Jadi mungkin orang hanya bisa mencukupi atau memenuhi kebutuhan hanya pada satu produk saja. Jadi misalnya seorang petani penggarap sawah akan mempunyai produksi beras yang melimpah. Nah, sementara orang yang berkebun menanam sayuran, maka produk sayurannya yang kemudian bisa dijual. Nah, kemudian ada juga orang yang misalnya sebagai peternak ya, atau petani yang memelihara ikan di empang misalnya. Nah, sehingga kemudian produk-produk mereka itu dibawa ke pasar untuk ditukarkan ya. Jadi mungkin saling menukar ya produknya masing-masing. Nah, karena sering terjadi tukar-menukar antar barang, maka itu merupakan cara memang ketika masyarakat tradisional belum mempunyai alat tukar yang baku. Nah, sehingga mereka akan menukarkan produk-produk yang mereka bawa masing-masing. Nah, pasar tradisional ini merupakan tempat beraktivitas yang sebenarnya pada masa Jawa kuno juga pasar tidak didominasi oleh hanya segelintir orang saja atau sekelompok orang saja, tetapi menjadi milik atau kebutuhan bersama. Jadi pada masa lampau memang ada paling tidak persekutuan 4 atau 5 desa. Jadi satu desa di pusat, kemudian 4 desa di luar. Nah, mereka bersekutu selain untuk memelihara keamanan di antara mereka ya, dan segala hal yang mereka perlukan dalam hidup ini, maka mereka melakukan semacam ya persatuan ya. Mereka bekerja sama untuk bisa meraih kehidupan yang lebih tentram, aman, dan damai. Nah, kemudian kebutuhan sehari-hari, maka pasar itu tidak menetap pada satu tempat. Kalau ada 4 atau 5 desa, maka pasar harus berganti-ganti atau diselenggarakan secara bergantian dan juga bergiliran. Nah, pasar yang bergilir ini sangat ditentukan oleh hari ya, terutama pasaran yang merupakan satu minggu terdapat 5 hari, dan 5 hari itulah yang disebut sebagai pasaran. Nah, hari pasaran pertama adalah Legi ya, maka karena Legi ini menyimbolkan arah timur, maka pasar Legi ini berada di desa timur ya.
Nah, kemudian yang kedua, Pahing. Jadi pasar Pahing terletak di desa selatan. Ya, hari kedua maka pasar berpindah atau diselenggarakan di desa selatan. Nah, hari ketiga yaitu Pon, maka pasar diletakkan atau diselenggarakan di sebelah barat, desa barat gitu ya. Nah, kemudian kalau Wage pindah lagi ke desa sebelah utara, nah sehingga bergiliran dan akhirnya jatuh pada hari pasaran Kliwon. Nah, Kliwon ini berada di tengah-tengah desa atau desa pusat. Nah, sehingga pasarnya berada di desa pusat. Nah, sehingga 5 hari itu akan berkeliling. Ya, jadi di sini terjadi semacam silaturahmi ya antar 5 desa itu, dan mereka tak mendatangi desa-desa lain. Dan disitulah terjadi kerjasama dalam hal perdagangan atau jual beli dari produk-produk mereka itu. Nah, inilah salah satu cara hidup yang guyub rukun pada masa lampau, di mana pasar-pasar itu tidak dimonopoli oleh desa tertentu, tetapi semua desa merasakan bagaimana menjadi tuan rumah atau sebagai pasar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.